القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hamba Allah semuanya, keluarga besar Jamaah Masjid Jami, pada subuh yang mulia ini kita terus menerus tidak pernah berhenti dan tidak boleh berhenti, bahkan tidak boleh ada rencana untuk berhenti dalam memuji Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla zat yang tidak akan pernah berhenti, eksis selamanya, maha segala-galanya dan tetap segala-galanya. Tidak ada perubahan apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, Allah tidak bertambah besar. Kita membaikotnya, Allah tidak menjadi kecil, karena Allah baqa. Allah itu tetap, tidak ada perubahan. Kitalah manusia yang mengalami bentuk taghyir, semua bentuk perubahan. Istilah ada kemajuan itu pada kita, istilah kemunduran pun pada kita. Maka pada Allah tidak mengenal istilah kemajuan. Maju dah Allah lebihnya, tidak ada istilah itu, apalagi mundur. Dan ini kita umat yang kahaya dah lebihnya yang kebahan. Sewaktu-waktu kita melemah, hai pakan berehat, tat kah, terjadi perubahan ke bawah. Sampaikan salat wa salama yang selalu memberikan kita semangat untuk berubah. Kita mesti merubah kepada arah yang lebih baik, kepada arah yang lebih maju, pada arah yang lebih positif. Pada pagi yang mulia ini kita masih dalam suasana menjaga jarak dengan Covid, tapi tetap suasana menjaga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan salah satu kemenangan orang mukmin adalah berkaitan dengan doa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, termasuk orang-orang yang mendapatkan curahan rahmat Allah, mendapatkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, mendapatkan maghfirah Allah, adalah orang-orang yang mengatakan, yaquluna, menyebutkan, mendoakan, isinya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doa ini diangkat menjadi bagian daripada doa di dalam salat jenazah. Ketika mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya, dimasukkan ayat Al-Quran ini menjadi doa. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Kita yang berdoa minta ampun untuk diri kita sendiri. Maka bak mendoa, buh doa orang meninggal, dimanapun konten doa itu ada, urutan doa adalah ditujukan pertama sekali untuk diri kita sendiri. Doa bak orang meninggal ramai-ramai bak sama dia, tetap sebelum Masallahal azim min kulli dzambin azim min sama'i, untuk diri kita, wa basari, untuk diri kita, wa kalami, untuk diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ampunan darimu, min sama'i, dosa telingaku, entah apa saja sudah kita dengar. Kita dengar kebohongan, kedustaan, berita hoax, ungut laju, dengar laju, patih laju, pegah laju ke gop, share laju, itu min sama'i. Wa basari,
doa untuk meminta dosa daripada mata. Kita melihat entah apa yang tidak pasti, belum ada kesimpulan, kita sebarkan. Ilung naku padahal tak nya menjelas kalau wa basari, atau melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam konten yang negatif, wa basari. Dan kita mohon dari Allah dosa kalam, wa kalami, bacaan yang benar tudung baklam. Walaupun ramai-ramai mungkin salah baca wa kalami, itu salah kan? Kami ramai-ramai itu hadap timang wa kalami ju yang juga baca yang ru. Nah, jadi dosa mulut yang kita ucapkan, ketidakbenaran yang kita ucapkan, ketidakbenaran yang kita sampaikan, sesuatu yang belum benar kita pahami, kita sebarkan. Baik anda pufum gop, draw tu galonggan mufum, memberi pemahaman salah pada orang lain, itu masuk kategori dosa kalami, dosa bicara kita, dosa informasi namanya. Kemudian pada doa tadi, setelah kita mendoakan untuk diri kita, Rabbana ghafir lana, kita diperintah oleh Allah jangan menikmati kebaikan sendiri, tapi menyebarkan kepada orang lain. Wali ikhwanina alladzina sabaquna, dan ya Allah, ampunilah orang-orang saudara-saudara kami. Siapa saudara-saudara kami? Alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang telah mendahului kami dalam keadaan beriman. Itu salah satu yang kita doakan. Tapi mesti bil iman, artinya orang yang boleh kita doakan adalah orang Islam dan mereka adalah seiman dengan kita. Maka na istilah doa untuk orang mukmin, hana doa untuk orang kafir, hana doa. Terserah mereka orang kafir, ada cara berdoa sendiri. Mereka berdoa bukan untuk Tuhan yang kita sembah, maka aturan sendiri mereka. Dan kita tidak boleh mendoakan kepada orang yang bukan bil iman. Disinilah Majelis Ulama Indonesia sudah jauh-jauh tahun dulu membuat fatwa haram mendoakan yang bukan seagama, karena larangan Allah, dengan tidak mengurangi makna Pancasilais. Hanya mengurangi maknanya, tetap Pancasilais, tetap Bhinneka, tetap nasional, tapi mendoakan orang kafir yang bukan seiman dengan kita, itu larangan Allah, bukan larangan ustaz. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Saudara kita adalah saudara mukmin dan mukminat, ukhuwah Islamiyah. Untuk hidup berbangsa bernegara ada ukhuwah juga, namanya ukhuwah wasatiyah, persaudaraan senegara, disebut dengan persatuan dan kesatuan, yang itu diangkat menjadi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sementara ukhuwah Islamiyah itu internal umat Islam, termasuk dalam kita saling mendoakan. Jadi orang-orang yang sudah mendahului kami, ya Allah, orang kawai baik awal lahir atau awal meninggal. Siapa orang-orang yang sudah mendahului kita? Boleh jadi orang yang lahir lebih duluan daripada kita, atau orang yang lebih duluan meninggal daripada kita. Nupampun ya Allah, urung-urung yang tinggai kamu meninggal, buh baru, buh ban, buh katre, buh jamun pereun dan sebagainya. Semua itu adalah masih hidup iman. Jadi iman tidak terkubur walaupun jenazahnya dikuburkan.
Karena iman itu masih tetap ada, maka orang meninggal dalam keadaan beriman, kita tetap mendoakan mereka karena imannya selamat pada saat dia meninggal. Karena itulah maka mendoakan orang mukmin menjadi satu ritual ibadah. Kemudian di dalam kita menyebutkan alladzina sabaquna bil iman, saya melihat banyak sekali yang kurang memberi perhatian dalam bacaan ini. Ini kembali pada ketelitian membaca alladzina sabaquna. Nah, itu mesti dipanjangkan. Kami melihat banyak tunggu-tunggu, gure-gure juga tidak memberi perhatian. Alladzina sabaquna bil iman, itu salah bacaannya. Karena na di sana dhamirnya nahnu, bukan na dalam bentuk jamak mutakallim. Bersih perhatian dengan kaidah bacaan, kaidah nahwu. Sabaquna panjang di situ, bersama ngenana yang lain tuh. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan kita mohon kepada Allah, janganlah kiranya ada pada hati kita ini ghillah, penyakit-penyakit yang bisa menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, penghalang-penghalang jauh yang bisa merenggangkan kita dengan saudara kita. Jadi intinya mendoakan pada orang mukmin, dan kita minta dijauhkan dari ranjau, dari penghalang, dari dinding yang bisa menjauhkan kita dengan Allah, dan juga bisa menjauhkan kita di dalam persatuan seakidah itu. Al-Quran surah Muhammad menguatkan kembali perintah dalam ayat ini, yaitu Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu kepada Allah. Mohon ampun dosa kita kepada Allah dan kepada orang mukmin laki-laki dan kepada mukminat perempuan. Jadi doa itu dirangkai menjadi 3. Pertama diawali dengan untuk diri sendiri, juga dirangkai pada samadiyah itu kedua titik dalam doa. Alinyan pada urang mukmin, urang mukminat. Berarti dirangkai doanya kalau lengkap mendung. Bahkan setelah kita mendoakan nastaghfirullah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wa li jami'il auliya wa syuhada wa salihin, lengkap di dalamnya. Itu bagian daripada perintah. Cuma kagak susun dalam format zikir, semuanya itu ketika diuraikan semua ada pos ayatnya. Dasar mana kita mendoa kepada diri sendiri? Dasar firman Allah juga, fastaghfir li dzambika, hai orang mukmin, laki ampun ba Allah taala terhadap dosamu. Dasar mana kita mendoakan orang mukmin laki-laki? Dasar ayat itu juga, walil mukminin. Dasar mana kita mendoakan orang mukminat perempuan? Juga dasar ayat itu, wal mukminat. Kita baca fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadilah dia amalan daripada firman Allah. Dasar mana kita mendoakan aulia wa syuhada wa salihin? Pada ayat yang lain dirangkum menjadilah doa yang lengkap. Ipike leurung pike bid'ah, karena dia tidak melihat per item itu. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, jadi mendoakan orang-orang mukmin itu adalah salah satu amalan, dan kita mengamalkan firman Allah di samping berfungsi untuk media meminta ampun, juga berfungsi sebagai amal kebaikan dan ibadah. Terlepas dari ampun yang ibadah,
Bahkan Allah menjanjikan mengampuni dan tidak ada dosa yang oleh Allah menutup pintu taubat kecuali dua. Yang pertama, mati dalam keadaan kufar, meninggal dalam keadaan kafir, itu sudah tidak ada kesempatan. Atau bertaubat pada saat garah-garah, tengah getran jawang bahasa Aceh, tengah getran jawang, oh baiklah malaikat lu taubat, oh piuh-piuh berkan ho kaja. Itu yang tidak, yang lain semuanya Allah buka. Allah bersifat bahasa manajemen openness, terbuka. Ayo silakan taubat, silakan. Long le tak dosa bagi Allah Taala, kalau dia kubah laut silakan. Long dosa ura silakan, dosa malam silakan. Bahkan ada hadis, dosa siang Allah ampuni di waktu malam, dosa malam Allah ampuni di waktu siang. Guna pegah putra, dosa selalu Allah berikan kesempatan untuk bertobat, seperti kita ngaji tafsir malam kemarin. Kemudian dalam hadis, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi membuat satu bab kitab itu, babu fadli, bab keutamaan, yaitu doa fi zahril ghaibi. Bab doa, bab keutamaan mendoakan, babu fadilatid du'ai zahral ghaibi. Bab keutamaan mendoakan orang lain di belakangnya. Perintah juga ini. Nabi menyebutkan bahwa kita memiliki kelebihan ketika kita mendoakan saudara kita di belakangnya. Apa maksud di belakang? Hana minta pegah pribadi, kata mendoa gaji, itu nilai lebih, walaupun jarang dilakukan. Tanya kamu yang kai pesan baru, ai mendoa ke leung hai berlulus, mendoa ke leung kalinya bermenang, mendoa ke leung bersukses dan sebagainya. Tak pesan-pesan baru ke seot leung seotnya. Hai miokan yu, mendoa mam ya nan yu. Ana wadem si leung yang salah. Yang benar, kita mendoakan saudara kita di belakangnya, bahkan dia tidak tahu kita sudah mendoakannya. Adakah kita melakukan itu? Ada, secara umum, secara khusus jarang. Kata pesan-pesan baru naik mendoa. Nan mendoa gelung nah. Hai kan yu ka mendoa. Malah nak malah mau mendoa ke kan yu. Itu namanya mendoakan di depan. Bisa juga. Utamanya, lebih utama lagi, orang yang tidak berpesan kepada kita doakan. Bahkan dia tidak tahu pun kita ada mendoakan dia. Maka yang paling banyak kita lakukan adalah dalam konteks jamak secara umum. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Yang kena manduman, boh yang udet, boh yang tengah ikut testing, boh yang tengah mengkat, boh yang tengah berkompetisi, semua itu sudah masuk. Ya Allah nepampun dosa orang mukmin, mukminat. Berangkat hoi gede, kaitamang. Itu ada kita amalkan. Tapi yang untuk pribadi-pribadi sepertinya masih jarang kita lakukan. Apalagi bukan untuk orang tua kita. Padahal kita diperintahkan mendoakan orang mukmin itu di belakang orangnya, bahkan tidak usah kasih tahu pun itu sangat baik. Dia kata bidhe kalau ilom tu lung doa ke ro malam barawanya nyan ro na menang ke bupati nyan lung doa beras malam menga. Oh benar, oh bocor sedekah dah baca. Amdung sedekah kalau ilom. Tapi ketika kita berdoa lepas dari transaksi kebaikan, hanya transaksi kebaikannya kita lakukan saja, nilainya lebih banyak lagi. Maka doa itu menjadi senjata. Ad-du'au silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata. Doa itu pedang bagi orang mukmin, karena doa adalah kekuatan. Kenapa doa dikatakan pedang? Karena doa itu adalah senjata. Kenapa senjata itu pedang? Di awal-awal sebelum zaman ini begitu canggih, maka senjata yang paling ampuh adalah pedang. Dan orang-orang berperang dulu
bukan dengan senjata nuklir tapi menggunakan pedang. Maka hadis menyebutkan ad-du'a'u silahul mu'min, doa adalah senjata orang mukmin. Sampai ada satu kitab ditulis dalam bahasa Jawi, nah buku judul je Senjata Mukmin, yang sering bukunya nalang tahtah ibu majlis taklim, tahtah ibu-ibu uri-urina majlis taklim, mak-mak katanya di kampung tidak buka lang tah. Namun cuma kitabnya bahasa Jawa Senjata Mukmin. Ya tah urang ya beut lip lang tah tu. kan kitab. Ya, jadi senjata mukmin, dan doa itu memberikan motivasi kekuatan yang luar biasa. Walaupun secara fisik orang mukmin itu kalah, tapi secara agama, secara ukhrawi orang mukmin itu tetap menang. Terlihat orang-orang mukmin secara fisik ditindas. Palestina misalnya tertindas secara fisik, tapi yang berjarau mencium tangan kafir nggak ada orang. Mati bahu mati, syahid. Ditembak bahu ditembak. Lihat itu perempuan-perempuan yang dikasari oleh serdadu-serdadu mereka, dipaksa buka jilbab, diperkosa, disiksa. Hana mesti dro buka-buka. Bek nampak siapa yang napu kutim ke dro ko hana barang. Mati dalam keadaan terbunuh, dipaksa, ditindas. Yang dia jual iman satu pun tidak ada. Buka bek tembak aja pun yang perle lumbi hana be. Malah betapa mereka berani, anak kecil berani menantang senjata yang ada di tangan kafir, berani ditantang oleh anak kecil. Dum ditembak, kaki tembak. Innalillahi. Itulah kekuatan orang mukmin. Maka takut sekali orang-orang kafir itu dengan istilah-istilah mujahidin. Karena mujahidin itu sesungguhnya adalah jiwa yang sangat komit kepada agama. Tapi persepsi orang kafir itu beda. Makna mujahidin yang dipahami oleh orang Islam, karena di telinga mereka mujahidin itu adalah teroris. Itu salah besar. Mujahidin artinya bersungguh-sungguh. Kita beriman sungguh-sungguh. Diancam tetap sungguh-sungguh pelihara iman. Dibunuh sungguh-sungguh pelihara iman. Diserang sungguh-sungguh pelihara iman. Itu mujahidin namanya. Kesungguhan serius memegang teguh agama Allah. Maka manusia-manusia yang memegang teguh agama Allah itu pasti ditakuti oleh musuh Allah. Pastinya. Karena mereka menganggap yang tidak bisa terganggu adalah iman. Persoalan fisik diganggu, persoalan bangunan dihancurkan, itu sifatnya dunia dan itu terputus habis. Hana putameng gedung langkubu, yang na putameng adalah tubuh dan nyawa. Oleh karena itulah maka Allah meminta kita orang mukmin mendoakan kepada orang yang sudah tiada dan mendoakan juga kepada orang yang masih ada, sebab orang tiada pun masih ada iman, orang yang sedang ada hidup pun masih dalam keadaan beriman. Maka doa yang sering kita bacakan, Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, tambah kalimat al ahya'i minhum, baik mereka yang masih hidup hari ini kita mendoakan sesama kita, wal amwat, ataupun yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Karena doa untuk orang mukmin dan mukminat sangat penting, sehingga dalam fiqih tentang bab khutbah, doa kepada mukmin dan mukminat dijadikan sebagai salah satu rukun khutbah.
Pertama, alhamdulillah, puji-pujian. Yang kedua, salawat kepada Nabi. Yang ketiga, berwasiat. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran, pokoknya dijadikan bagian daripada rukun. Kelima, doa ke orang mukmin. Hana doa ke orang mukmin, hana sah rukun khutbah. Begitu tidak sah rukun khutbah, konsekuensinya tidak sah khutbah. Tidak sah khutbah sama dengan tidak sah salat Jumat 2 rakaat. Berarti gara-gara tidak mendoakan orang mukmin, sanksi punishment yang Allah berikan adalah salat Jumat dicoreng, tidak sah. Kenapa? Karena khutbah tidak sah. Kenapa tidak sah khutbah? Karena tinggal satu saja rukun khutbah, apalagi lebih. Yang satu itu adalah doa kepada orang mukmin. Begitulah gambaran pentingnya kita orang mukmin saling mendoakan, baik kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Insyaallah, alhamdulillah, kita sudah sering melakukan itu setiap waktu. Hanya saja kita tambahkan bahwa itu adalah perintah yang serius di dalam agama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat faedah untuk kita semua, dan mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi